Halo Halo semuanya. semuanya. Jadi, kami kelompok 3 mau jelasin nih tentang turunan dan integral. Sebelumnya kenalan dulu yuk. Kita dari kelompok 3 ada aku sendiri Fadila Sivana. Ada aku Kezia Miracle. Dan ada aku, Chang Fushun. Memasuki konsep pertama, yaitu turunan. Nah, apa itu turunan? Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input, yaitu variabel. Turunan dapat digambarkan f aksen x sama dengan lim h menuju 0, di mana f kali x plus h dikurang fx dibagi h. Nah, teorema turunan itu ada aturan fungsi konstanta, aturan fungsi identitas, pangkat, kelipatan, jumlah, selisih, dan rantai. Nah, kita lanjut ke contoh turunan. Di sini ada dua contoh soal turunan yang harus kita selesaiin. Untuk soal yang pertama, yaitu fx sama dengan 4x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 10, di mana f aksen x-nya ini 4, 4. Koefisien 4 tinggal kita kali aja sama pangkat 4-nya. Begitu juga dengan bilangan-bilangan selanjutnya. Jadi, f aksen x sama dengan 16x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, ini adalah soal turunan perkalian. Nah, di soal ini kita bisa menggunakan rumus U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Jadi, 4x pangkat 2 min 10 kita lambangkan sebagai U, dan 5x plus 3 kita lambangkan sebagai V. Nah, U aksen yaitu 8x, kita kali dengan V, 5x plus 3 ditambah U yaitu 4x pangkat 2 min 5 dikali V aksen yaitu 5. Tinggal kita jumlahin aja, yaitu 45x pangkat 2 ditambah 24x ditambah 20x pangkat 2 min 50. Nah, karena di sini ada x pangkat 2 dan x pangkat 2 nih, bisa kita jumlah aja. Jadi hasilnya 65x pangkat 2 ditambah 24x min 50. Nah, berikut adalah aplikasinya dalam farmasi. Salah satu penggunaannya adalah untuk mencari tahu laju perubahan konsentrasi obat dalam darah. Contoh kasusnya seperti ini. Seorang pasien menerima infus obat dengan laju konstan. Peneliti farmasi ingin mengetahui bagaimana konsentrasi obat dalam plasma berubah terhadap waktu agar dapat menyesuaikan dosis dan meminimalisirkan efek samping. Konsentrasi obat dalam plasma dinyatakan dengan persamaan berikut. Nah, diketahui C tanda kurung T adalah konsentrasi obat dengan plasma, dan dosis obat yang diberikan adalah 500 mg. Untuk volume distribusi obat dalam tubuh adalah 50 liter, dan konstanta eliminasi obat per jam adalah 0,2. Nah, pertanyaannya adalah, berapa laju perubahan konsentrasi obat pada waktu 2 jam? Nah, berikut penyelesaiannya. Kita bisa hitung seperti ini. Pertama, kita bisa hitung laju perubahan konsentrasinya dulu terhadap waktu. Kita bisa menggunakan yang tadi dan bisa disederhanakan menjadi 500 dibagi 50 sama dengan 10. Jadi, C aksen tanda kurung T sama dengan 10 dikali D dibagi DX tanda kurung 1 min E pangkat min 0,2 T. Begitu rumusnya. Dan setelah kita sederhanakan, kita akan mendapatkan C aksen tanda kurung T sama dengan 0,2 E pangkat 0 min 0,2 T. Nah, kita kan bakal cari 2 jamnya nih. Jadi, kita bakal taruh 2 itu di T-nya, karena T itu sama dengan jamnya, waktunya. Jadi, kita hitung C aksen tanda kurung 2 sama dengan 0,2 E pangkat min 0,2 kali 2 sama dengan min 0,4. Lalu E pangkat min 0,4 adalah 0,6703. Jadi kalau kita bisa kalikan dengan 0,2, kita akan mendapatkan 1,3406. Dan jika kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang titik,
kita akan mendapatkan 1,34 mg per liter per jam. Nah, berikutnya adalah konsep integral. Integral itu adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan. Kebalikan dari f aksen x itu jika dibalik menjadi fx, dan itu disebut integral. Integral dibagi dua, ada yang tentu dan ada yang tidak tentu. Biasanya kalau tentu dibatasi dengan batas b dan batas a. Oke, kita lanjut ke contoh soal integral. Jadi, formula dasar integral bisa dilihat ya. AX pangkat N dx itu sama nilainya dengan A per N plus 1 X ditambah X pangkat N ditambah 1 plus C. Jadi untuk soal yang pertama dan kedua, kita bisa gunakan formula dasar ini juga untuk melakukan penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama, 10x pangkat 4 dx. Kita bisa pakai formula dasar yang tadi, 10 sebagai koefisien, kita taruh sebagai A per N, yaitu pangkatnya 4 ditambah 1, X pangkat 4 tambah 1 plus C. Tinggal kita jumlahkan, jadi 10 per 5, X pangkat 5 ditambah C, 10 per 5 ini bisa kita sederhanakan, jadi hasilnya 2X pangkat 5 ditambah C. Nah, untuk soal yang kedua ini adalah soal integral tentu, di mana mempunyai batas B dan A. Soalnya 4X pangkat 3 min 2X plus 5 dx. Kita bisa pakai formula dasar seperti tadi untuk penyelesaiannya, yaitu 4 per 3 plus 1x, 3 plus 1 dikurang 2 per 1 tambah 1x, 1 plus 1 ditambah 5x. Kita jumlahkan jadi 4 per 4x pangkat 4 min 2 per 2x pangkat 2 ditambah 5x. Nah, nilai ini masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi x pangkat 4 min x pangkat 2 ditambah 5x. Karena ini integral tentu, jadi memiliki batas b dan a, kita tinggal substitusi batasnya nih. Untuk batas B yaitu 2 dan A itu 0. Jadi hasil akhir ini kita substitusi nilai batasannya. Nilai batasnya nanti akhirnya tinggal dikurang B dikurang A. Jadi 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 dikurang 0 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 5 dikali 0. Hasilnya 16 dikurang 4 ditambah 10 dikurang 0, dan hasil akhirnya adalah 22. Nah, ini adalah contoh aplikasi dalam farmasi menggunakan integral. Dalam sebuah percobaan farmakokinetika, diketahui ada konsentrasi obat dalam darah setiap satuan waktu mengikuti persamaan berikut. Nah, di mana Cp adalah kadar obat dalam plasma darah dalam waktu T, dan T adalah waktu setelah pemberian obat, berapakah luas area di bawah kurva AUC dari persamaan tersebut? AUC itu adalah berarti area under the curve. Nah, untuk penyelesaiannya, kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini untuk penyelesaiannya, ini ada persamaan Cp kan, lalu ini ada persamaan AUC, dan AUC itu batas atasnya tak terhingga mulai dari 0. Itu tinggal integral tentu, batas atas tak terhingga, dan batas bawah 0. Dimasukin Cp dt. Nah, mengikuti itu, kita bisa memakai rumus sebelumnya untuk menghitung, di mana 46 dalam Cp itu adalah konstantanya, kita bisa tinggal keluarkan dulu dari integralnya. Tinggal dijumlahkan seperti contoh soal sebelumnya, dan kita mendapat hasil kurang lebih 4,508. Nah, itu dia tadi tentang turunan dan integral. Sekian, terima kasih. Bye-bye!